Pagi ini kami mau bersilaturahmi ke rumahnya Pak Lutfil Hakim atau suka dipanggil Gus Lutfil karena beliau termasuk orang yang hebat berilmu. Kami suka manggil dia Gus Lutfil. Beliau merupakan seorang pengusaha, direktur perusahaan Nice yang bergerak di bidang makanan sehat, organik, dan juga sekaligus beliau merupakan ketua JPMI, Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia. Inilah rumah beliau. Insya Allah kami akan diajak untuk ngobrol-ngobrol tentang profil beliau, kehidupan beliau. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kami dan juga bagi yang lain. Assalamualaikum Pak Lutfil. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Orangnya tinggi, rapi. Nah, kami hari ini mau ngobrol-ngobrol ya tentang inspirasi sukses dari beliau. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi yang lain dan bisa ditiru juga oleh yang lain ya. Bang, sambil jalan aja ngobrolnya ya. Oh ya, sambil di dalam mobil kita ngobrol-ngobrol bagaimana beliau nanti menceritakan pengalaman beliau untuk bisa kita tiru ya. Pak Lutfil, Ya. ini makasih udah diajak naik mobil mewah gini. Ya terus terang, ini baru ini nih naik mobil semewah ini. Saya juga baru ini. Ya biasanya naik Avanza. Kalau nggak naik Avanza, naik apaan aja juga nggak apa-apa. Naik apaan aja. Iya. Yang penting bersyukur. Ya, yang penting bersyukur. Alhamdulillah ada kendaraan. Nah, tetapi ya terus terang cukup senang ya ngelihat antum sukses seperti sekarang ini. Untuk ukuran kami yang tetangga sebaya, bagi kami antum jadi inspirasi gitu. Hada min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Ya, jadi inspirasi bagi kami bahwa di usia yang cukup muda atau relatif masih muda, iya, buktinya lari masih kenceng, ya, tapi ya udah secara materi, alhamdulillah antum diberi kelebihan oleh Allah. Kemudian secara karir, usaha cukup berkembang pesat. Nice ya Ustaz ya. Nice. Tapi nama PT-nya memang apa? Hasanah Boga Sejahtera. Oh, Hasanah Boga Sejahtera PT-nya. Tapi kalau Nice sendiri itu merek produknya. Iya, merek. Jadi salah satu dari kita ada 2 merek. Ada berapa lini bisnis, tapi ada 2 merek. Nice sama Nutberry sebetulnya. Oh, Nice Yang sama paling- Nutberry. Yang utamanya itu Nice. Nice, ya. Nah, alhamdulillah kami lihat cukup sukses ya. Sudah tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia ya, yang buka booth-nya ya. Betul. Buka booth-nya. Sebenarnya yang ini produk yang apa namanya bisa didapatkan di toko-toko. Oh, Ya. di toko-toko Ya, juga bisa ya, didapatkan. booth-nya juga ada. Tetapi yang orang langsung jadi istilahnya menjual ya. Ada juga tersebar ya di seluruh Indonesia ya. Ada berapa kota Ustaz? Hampir semua kota besar ada ya. Hampir semua kota Ya, besar. ya, betul. Masya Allah. Iya. Ini nggak mudah ya untuk sampai punya usaha yang bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, di sisi lain, selain dari segi usaha, perusahaan yang antum bangun sudah berkembang begitu pesat, aktivitas lain sebagai
pengusaha, ada lagi nggak misalnya organisasi? Ya, ini kita kan sebagai pengusaha kan butuh membangun jaringan ya. Iya. Jadi kita banyak teman lah. Istilahnya kalau perbedaan pengusaha sama politisi itu, Iya. kalau politisi semua orang jadi musuh. Semua orang jadi musuh. Kalau pengusaha semua orang jadi teman. Oh gitu. Ya, kata Dahlan Iskan begitu kan. Oh, kata Pak Dahlan Iskan gitu ya. Ya, nggak ada istilahnya, walaupun kata Gus Dur satu musuh terlalu banyak, Iya. satu teman terlalu sedikit di politik, tapi saya kira kenyataannya di lapangan itu, maka kita perlu aktif di organisasi, Iya. perlu membangun jaringan. Saya aktif di 2 organisasi. Yang pertama namanya Komunitas Tangan di Atas, TDA ya, ya itu sebetulnya tangan di atas. saya di sana sebagai ya salah satu pengurus lah ya. Pengurus ya. Salah satunya di Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia itu ya saya member biasa. Member biasa. Dengar-dengar jadi ketua bagaimana? Dulu. Oh dulu, ya. Jadi dulu sempat jadi ketua, sekarang member lagi. Member biasa. Ketua dulu di TDA, ketua wilayah. Oh ketua wilayah di TDA. CPMI anggota biasa. Ya sering ngadain kumpul-kumpul ya Ustaz ya? Sering kita bersilaturahim. Bersilaturahim. Ini dari berbisnis itu bersilaturahim sebetulnya. Ya, karena lewat silaturahim itu terbuka peluang-peluang ya. Buka pintu rezeki. Pintu rezeki. Iya, alhamdulillah. Saya ingin nanya, Ustaz Lutfil, ada nggak yang memotivasi antum gitu sampai akhirnya bisa sukses seperti sekarang? Apa mungkin pernah punya pengalaman hidup sehingga tekad antum begitu kuat gitu untuk jadi orang yang sukses gitu? Ya, sebenarnya sebelum saya jawab itu kita mendefinisi dulu makna sukses. Ya. Karena sukses itu bisa jadi berjenjang, tiap orang punya level masing-masing, itu yang Oke. saya percaya ya. Iya. Jadi sukses bagi seorang muslim itu kan pasti bermanfaat buat orang lain, atau sukses jangka panjangnya itu ya masuk surga lah, itu sukses bagi seorang muslim. Hanya kalau kita bicara misalkan di level bisnis gitu ya, sukses ya berarti dia punya ya usaha yang jalan, ada profitnya, banyak manfaatnya dan yang lain, atau yang secara umum orang pahami sebagai kesuksesan. Tapi memang akhirnya kita semua harus belajar bahwa sukses itu tidak semata diukur materi. Oh iya. Tidak semata diukur materi. Cuman nggak bisa dinafikan Ustaz bahwa banyak orang pandangannya begitu kalau udah secara materi. Harus kita luruskan, termasuk Ustadz Seno nih harus menyampaikan. Tetapi yang harus saya sampaikan adalah bahwa kebutuhan orang akan materi itu ada batasnya. Oke. Jadi misalnya kalau saya pribadi berpikiran misalnya, bukan kita nggak butuh materi, kita butuh materi karena untuk menjalankan agenda apapun termasuk ibadah saja, haji aja kita perlu uang gitu. Betul. Hanya kalau menurut saya begini, kebutuhan manusia harus dikendalikan sampai pada level yang disebut level kebutuhan pribadi, ketercukupan artinya. Kalau bahasa kerennya itu self sufficiency. Mantap. Jadi ketercukupan untuk diri sendiri. Artinya apa? Anak bisa sekolah dengan layak, kita bisa ngurus sendiri dengan baik, ibadah dengan tenang. Istri, artinya istri itu kan salah satu kewajiban dalam agama kan, kita wajib menafkahi istri sebesar atau paling kurang seperti ketika istri sebelum menikah. Jadi ini beban sebenarnya buat orang-orang yang menikahi orang yang kaya gitu ya, karena dia harus minimal sama dengan kehidupan dia ketika masih gadis. Nah itu kan syariatnya kan seperti itu sebetulnya. Itu sebetulnya jadi motivasi buat para suami. Oh gitu ya. Iya. Jadi istri dulu hidup seperti apa, kita harus minimal dipenuhi itu. Minimal dipenuhi. Niatkan seperti itu. Anak layak tuh seperti apa? Layak tergantung cita-cita kita. Nah sementara padahal di dalam agama kita kalau bicara sejarah zaman dulu, layaknya seorang muslim itu bukan biasa-biasa aja. Sekarang kan peradaban di barat, kita lihat pendidikan Harvard apa segala macam. Sebetulnya muslim itu layak seperti itu. Nah, kita cita-citakan seperti itu. Supaya kita menjadi motivasi pribadi. Rumah ya paling kurang rumah artinya layak untuk ditinggali. Anak istri kan butuh ketika jalan kemana butuh keselamatan, mungkin standarnya pakai mobil. Kurang lebih seperti itulah. Tapi dicukupkan sampai seperti nggak sampai numpuk-numpuk harta. Oh ini dia ini nih kuncinya. Jadi saya berpendapat ketika self sufficiency tadi sudah terpenuhi, sebetulnya tugas orang untuk
dia udah dikatakan sukses. Dan dia punya cita-cita bisa dikejar gitu. Misalkan saya pribadi pengen anak saya suatu saat bisa kuliah di luar negeri. Misalnya seperti itu. Nah, itu kelayakan buat saya. Atau kelayakan siapapun punya cita-cita pengen anaknya jadi ulama, pengen jadi ilmuwan. Dia harus mampu melayakan keluarganya. Itu istilahnya definisi sukses. Nah, dengan seperti itu menurut saya motivasi orang menjadi berbeda-beda. Apa yang mendasari saya? Yang mendasari saya sebetulnya membuat kehidupan keluarga saya layak. Ya, kurang lebih seperti saya dibesarkan dari keluarga di kampung gitu ya. Mantan TKI juga dulu. Saya pernah kerja di luar negeri sebagai orang yang kerjanya kerja non formal yang serabutan gitu. Sehingga itu saya berpikir bahwa kita harus memutus rantai itu. Nggak kelihatan kayak dulu pernah jadi TKI. Kayak udah intelektual, bacanya banyak, hebat. Nanti saya kasih tahu foto saya waktu jadi TKI. Oh gitu ya. Kurus, kering gitu ya. Sekarang udah padat, sehat. Itu ya ukuran kesuksesan ya. Betul. Jadi kalau kebutuhan diri sendiri udah tercukupi, saya sering motivasi ke teman-teman kalau mau membangun bisnis, bangun apa. Pertama, coba dipikirkan dulu, apa sih kamu pengen keluarga kamu seperti apa, itu dulu deh. Jadi kalau standar menurut dia motor cukup ya apa boleh buat. Itu standar dia. Standar dia. Tapi kita kan boleh di dalam Islam itu, dalam agama kita untuk punya cita-cita yang tinggi. Kan betul. Boleh. Nanti itu sesuatu yang mubah gitu. Jadi sehingga ada motivasi ya. Motivasi betul. Nah, motivasi saya pribadi keluarga yang pertama. Saya pengen anak saya nanti kuliah di luar negeri minimal Amin, Qarawiyun apa Al-Azhar gitu. Qarawiyun di Maroko, di Fez. Itu sebetulnya itu kampus tertua di dunia. Jauh sebelum Harvard itu. Zamannya Ibnu Battuta sebetulnya. Nah, itu saya pengen anak-anak kuliah di sana, di luar negeri seterusnya. Tapi itu artinya kita ini jadi motivasi kita. Kita kan juga pengen kan istri kita artinya bajunya bagus. Cantik kan gitu. Itu kan perlu modal kan katanya, biar nggak berpaling lagi. Itu kan cantik ada dua katanya, dari sananya atau dari dananya. Beda dikit tapi perawatan kan perlu modal. Nah itu kita maknanya sebagai apa yang kita kejar untuk mengejar kebahagiaan kita. Dan itu boleh. Kalau itu udah tercapai sukses. Nah, pengalaman-pengalaman masa lalu itu menjadi salah satu trigger. Trigger yang memotivasi saya lah. Sebetulnya tadi nggak muluk-muluk lah cita-cita saya. Jadi seumur-umur saya masa kecil juga nggak pakai mobil, nggak pakai apa. Cuma kalau saya pakai mobil angkot tadi. Bapak saya bahkan sopir. Angkot juga nggak pakai karena saya di kampung. Jadi karena naik angkot muntah gitu, naik mobil muntah. Tapi apa yang memotivasi salah satunya adalah memanglah keluarga. Ketika saya menikah itu saya punya kesadaran penuh untuk saya bertanggung jawab atas keluarga. Kita memahami istilahnya hukum-hukumnya kan ya di keluarga seperti apa. Oh, saya punya kewajiban nih menghidupi anak istri saya, minimal istri saya itu sebagaimana ketika dia sebelum menikah dengan saya. Wah, ini jadi motivasi kuat. Motivasi kuat saya. Nah, hal-hal lain kayak misalkan mungkin di pengalaman ini juga mungkin menjadi kunci ke teman-teman atau siapapun yang menyimak menyimak dari pahamquran.com channelnya ya. Masing-masing orang itu sebetulnya punya potensi yang dahsyat. Saya kira itu syakilnya gitu, syakelnya mereka, dia punya ala syakilatihi kan gitu. Ala syakilatihi. Jadi tinggal diperkuat saja bakatnya ini. Kecenderungan bakatnya mau kemana. Kalau saya kebetulan artinya saya dimudahkan dalam hal menyampaikan sesuatu, jadi berbahasa, berpendapat, termasuk leadership itu dimudahkan. Nah, itu diperkuat. Ketika orang memahami apa poin istilahnya kekuatannya dia, itu makin mudah bagi dia untuk berkembang. Nah, ini saya kira itu kalau kita merasa ada skill kok nggak dimanfaatkan gitu, artinya nggak dikembangkan. Nah, orang harus paham dulu tuh apa yang jadi keahliannya dia, jadi kekuatannya dia. Kayak Ustadz misalnya Al-Quran, ya ini Ustadz kan akhirnya punya motivasi untuk bagaimana kemampuan saya dalam berbahasa Al-Quran ini disebarkan ke orang lain. Itu bisa jadi motivasi sukses juga. Insya Allah. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang pertama mendorong adalah pengalaman masa lalu dan itu keluarga terutama.
Jadi dari pengalaman yang didapat entah di keluarga atau pengalaman pribadi dalam proses pencarian, itu membuat semangat Ustadzul Fil begitu kuat ya, untuk mendapat kehidupan yang lebih baik gitu jadi, ya. apa namanya, gagal kita coba lagi, gagal terus menerus seperti itu. Jadi semacam energi itu. Iya ya, nggak boleh langsung patah semangat gitu ya, dari pengalaman-pengalaman yang didapat ya. Iya ya. Kalau yang jadi motivasi antum keluarga untuk hidup yang lebih baik, ada nggak motivasi yang lebih kuat lagi, Ustaz? Yang mungkin pengalaman hidup, ada kepahitan hidup, sehingga itu yang betul-betul jadi motivasi gitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih enak, lebih nikmat seperti sekarang ini gitu. Ya, jadi dulu selepas dari sekolah menengah itu saya berkeinginan kuat itu untuk membantu keluarga inti saya, artinya bapak dan ibu ya. Iya. Kemudian salah satu yang betul-betul mendorong saya sangat ingin itu sebetulnya ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah. Ya, hanya waktu itu takdirnya menjadi TKI. Jadi TKI saya memang udah dari awal niatannya mau jadi TKI atau tadinya mau sekolah atau gimana? Salahnya tuh niatnya cuma jadi TKI gitu. Oh gitu. Karena saya merasa nggak punya skill banyak, tapi saya sangat menyukai ya. Kalau di rumah itu kebetulan buat ngaji, dan kalau malam itu anak-anak muda latihan rebana itu nyanyi. Tola al badru alaina. Tola al badru alaina. Itu saya sambil tiduran, matanya saya pejamkan, nggak tidur tapi saya dengerin itu, bayangan saya udah di tengah padang pasir, di bawah pohon kurma, ada matahari tenggelam, ada untanya gitu lah kira-kira. Kebayangnya di situ di situ sejak SMP itu. Maka setelah SMA saya minta izin sama orang tua dan dikasih. Terus saya sampai jual sawahnya orang tua. Berangkatlah saya jadi TKI. Nah di sana ternyata istilahnya kerennya itu berharap hujan uang, yang ada hujan batu. Oh gitu. Jadi di sana ternyata saya menjadi nggak mudah berarti ya. Mudah, dan saya ternyata dijanjikan pekerjaan sebagai orang kantor, ternyata menjadi kuli bangunan. Kuli bangunan. Kuli bangunan, angkat-angkat semen apa segala macam. Pantesan keker badannya, Ustaz. Di usia saya yang masih kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Itu hampir saya katakan semua kepahitan itu saya pernah dapatkan. Termasuk pada suatu malam saya katakanlah mungkin hampir dijemput malaikat maut mungkin. Karena apa? Karena sakit parah di luar dan saya sudah nggak punya daya upaya. Saya cuma bilang malam itu saya manggil ayah saya bapak gitu ya. Ini betul kalau saya ingat. Dan itu nggak ada orang Indonesia sama sekali. Posisi saya di sekitar tengah-tengah antara kota Riyadh dan kota Mekah. Di situ hanya ada 50 rumah. Ya itu jadi sepi, sangat menyakitkan itu pada malam itu. Nah singkat kata saya akhirnya lolos dan sembuh gitu ya. Cuma saya memang karena mimpi saya sudah sedemikian lama pengen ke Timur Tengah, itu saya jadi kayak nggak patah semangat gitu. Nggak patah semangat dan saya terlanjur mencintai ya negara Arab Saudi. Itu boleh dibilang negara kedua. Tetapi saya juga membenci di saat yang sama karena saya nggak mendapatkan pekerjaan yang layak di sana. Walaupun 1,5 tahun kemudian saya promosi jadi orang kantor. Jadi telepon operator, jadi information gitu ya, malah mau dipromosikan ke sekretaris. Kata saya ini sinyal yang bagus. Tapi kemudian saya berpikir bahwa nggak mungkin selamanya saya kerja seperti ini. Nah, karena saya antara cinta dan benci itulah saya kemudian bersumpah. Wah, sumpah palapa. Saya bersumpah ketika saya pulang ke Indonesia, saya bilang saya bersumpah demi Allah tidak akan kembali lagi ke negara ini kecuali untuk dua hal. Yang pertama untuk berhaji umroh. Atau yang kedua untuk bisnis. Saya nggak mau lagi jadi TKI. Saya tidak ada pikiran apapun, bisnis seperti apa juga saya nggak ada pikiran apapun. Tapi ternyata wallahualam itu ternyata sekarang menjadi kenyataan. Saya tahun 2013, 10 tahun persis setelah kepulangan saya ke Indonesia, saya kembali lagi ke kota yang sama untuk menjadi peserta pameran. Membawa bisnis saya. Dan tahun lalu saya kembali lagi.
2019 kembali ya. lagi untuk pameran, membawa bisnis saya juga. Dan setelah pameran biasanya saya pasti langsung umroh. Langsung umroh. Ya, bekal saya yang pernah tinggal di sana, Iya. alhamdulillah jaringan saya masih ada di sana. Jadi tercapai tuh cita-citanya. Sumpahnya Iya. balik lagi ke sana kalau nggak umroh, haji atau bisnis. Iya, betul. Masya Allah. Jadi bisnisnya udah sampai sana, Ustaz. Insya Allah. Jadi Masya kita Allah. target saya adalah tahun-tahun sudah ada calon pembeli, walaupun kita belum melakukan deal bisnis di sana, tapi tahun lalu sebetulnya sudah ada calon pembeli, kita bersiap untuk ekspor ke sana mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Produknya itu sayur-sayuran. Sayur-sayuran kering kita. Buah-buahan yang dikeringkan. Masya Allah. Jadi udah sampai go internasional ini usahanya, Ustaz ya. Cita-citanya ke sana. Cita-citanya, Masya Allah. Ya, kami sebagai teman, tetangga ikut mendoakan supaya apa yang menjadi cita-cita, mimpi antum, Allah mudahkan jalannya, Allah sampaikan niatnya itu, cita-citanya, sehingga ya betul-betul apa yang diimpikan itu terrealisasi. Dan ya usahanya mudah-mudahan tambah barokah, ya membawa kebaikan, kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk umat, untuk agama, dan untuk bangsa gitu ya. Amin. Nih Ustaz Seno, saya kan sering melihat ya channelnya Ustadz tuh banyak, di situ diajarkan doa-doa nih. Iya, Ustaz. Saya tuh berpikir ya, biar saya nggak pakai sumpah-sumpah lagi nanti. Ya. Jadi pengusaha ini kan sebetulnya konon itu salah satu 9 pintu dari 10 pintu 9 diantaranya dari berdagang gitu. Betul, ya. dari dagang. Tapi juga kan ada kisah di mana Abdurrahman bin Auf katanya hisapnya paling lama karena dia banyak uang gitu. Jadi pengusaha juga kecenderungannya kan juga cinta dunia gitu. Betul. Nah gimana Ustaz? Ada ini nggak? Saya minta diijazahi gitulah. Oh, ijazahi. Minta diajarkan doa supaya ketika mendapatkan nikmat harta seperti itu tuh tambah banyak syukurnya kita gitu. Bersyukur gitu, justru kita terhindar dari kekufuran gitu. Tuh gimana itu? Iya. Saya pribadi Ustaz Lutfil cukup kagum dengan antum nih. Sebagai pengusaha itu sedekahnya kenceng gitu, sehingga rezekinya juga tambah kenceng. Itu wujud kesyukuran antum, ana lihat gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran itu di surat An-Naml ayat 19 itu ada doa mensyukuri nikmat yang Allah sudah limpahkan atau Allah anugerahkan gitu ya. Nah, doanya itu bunyinya begini, Ustaz. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya, jadi artinya begini, Robbi artinya kan ya Tuhanku atau wahai Tuhanku. Auzi'ni, anugerahilah aku. Auzi' anugerahilah aku. Jadi auzi'nya sendiri anugerahilah, ni-nya aku. Jadi ya Tuhanku, anugerahilah aku an ashkuro, untuk aku mensyukuri ni'mataka, itu nikmatmu, allati an'amta alayya. Nah, allati yang an'amta engkau anugerahkan, alayya kepadaku, alanya atas atau kepada ianya ku, wa ala walidayya, dan atas kedua orang tuaku. Kemudian wa an a'mala solihan tardohu, wanya dan annya untuk a'mala aku berbuat
solihan yang baik, tardohu, tardo engkau meridoi atau engkau menyukai hu-nya. Itu penggalan kalimat pertama. Jadi di penggalan kalimat pertama itu kita minta supaya Allah memberikan anugerah kepada kita untuk pandai bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan, baik kepada diri kita pribadi maupun nikmat yang sudah diberikan kepada kedua orang tua kita. Kemudian di kalimat pertama itu selain kita minta dianugerahi untuk pandai bersyukur, juga minta dianugerahi untuk terus berbuat baik. Wa an a'mala sholihan tardohu, berbuat baik yang Allah ridhoi perbuatan baik itu. Nah, di penggalan kalimat yang kedua, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, wa itu artinya dan, adkhilni, adkhil masukkanlah, ni aku, jadi wa adkhilni dan masukkanlah aku, fi ibadika, fi dalam, ibadi hamba-hamba, kamu atau engkau, fi ibadika as-sholihin, orang-orang yang soleh. Nah, saya baca di tafsirnya ternyata doa minta dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang soleh itu tersirat makna bahwa kita ingin dimasukkan Allah ke dalam surga. Kenapa? Karena di surga itu tempatnya orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kita minta kepada Allah supaya dikategorikan atau dikelompokkan dalam kelompok hamba-hamba Allah yang soleh, itu artinya kita minta supaya dimasukin ke surga. Karena tempat orang-orang soleh nanti di surga. Nah, begitu. Nah, itu sebenarnya doanya Nabi Sulaiman, Ustaz. Nah, Nabi Sulaiman itu terkenal dengan nikmat yang paling banyak Allah berikan kepadanya. Kalau saya pernah dengar keterangannya, bahkan salah satu motivator ya, itu mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu orang yang terkaya atau paling kaya di dunia. Nggak ada yang bisa ngalahin kekayaan, kehebatan, dan kekuasaannya gitu. Tung Desemwaringin bilang gitu. Padahal dia nah, jadi dia bilang begitu. Nabi Sulaiman itu yang paling hebat. Kenapa? Karena kekuasaannya itu meliputi jin, manusia, hewan, bahkan semesta alam ini termasuk angin. Itu tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman. Belum lagi dia punya kekuasaan, artinya punya istana gitu. Jadi begitu hebatnya Nabi Sulaiman. Nah, sampai suatu ketika Nabi Sulaiman itu lagi jalan sama rombongannya. Nah, tibalah di satu lembah, yang mana di lembah itu ada sekelompok semut gitu. Nah, Raja Semut, Ratu Semut ya, Namlah itu Ratu Semut, bilang sama ya rakyatnya, kurang lebih begitu. Itu kata dia, kalian sembunyi gitu ke dalam tempat persembunyian kalian, karena Sulaiman dan bala tentaranya lagi lewat, takutnya keinjak kalian gitu. Sedangkan mereka nggak tahu kalau lagi nginjak kalian, karena kan kecil semut. Nah, Nabi Sulaiman dengar ucapan Ratu Semut. Nah, karena Nabi Sulaiman paham bahasanya semut, Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dohikan min qawliha. Jadi di awal ayat doa itu dicantumkan, itu Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa, itu karena memahami bahasanya semut atau ratunya semut. Nah, barulah doa itu Nabi Sulaiman ucapkan. Jadi betapa banyak nikmat yang Nabi Sulaiman dapatkan, sehingga dia ingin dijadikan Allah hamba yang bersyukur. Dengan dikasih banyak nikmat, bukan jadi sombong atau bukan takabur, tetapi justru tambah lagi syukurnya kepada Allah. Nah, ini cocok banget doanya untuk antum. Tambah tinggi, tambah banyak rezekinya, karunia dari Allah, tapi tambah bersyukur, salah satunya dengan banyak bersedekah, banyak berinfak, dan banyak membantu orang lain. Alhamdulillah, itu cocok banget doanya. Jadi bisa diajarkan saja. Robbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Nah, saya ulangi atau kita ulangi ya, pelan-pelan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya, tadi kayaknya ada kurang dikit memang penjelasan di kalimat kedua birahmatika ya. Jadi dengan rahmatmu, wa adkhilni, dan masukkanlah aku, birahmatika, dengan atau karena rahmatika, rahmatmu, fi ibadika sholihin, dalam hamba-hamba engkau yang soleh. Ya, jadi itu doa mencakup dunia akhirat gitu. Di dunia banyak bersyukur, mirip sapu jagat. Di dunia banyak bersyukur, di akhirat masuk surga insya Allah. Amin. Jadi bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya. Nah, seperti itu insya Allah Ustaz Nurfil. Terima kasih Ustaz Nurfil, udah dikasih kesempatan untuk menimba ilmu, pengalaman. Menimba ilmu. Ya, menimba ilmu dari antum, pengalaman. Nah, ada nggak pesan-pesan dari antum gitu bagi yang baru merintis usaha? Di antara jamaah pengajian yang saya ajar juga banyak yang mereka juga menggeluti bidang usaha. Ada yang makanan, ada yang fashion gitu-gitu. Nah, sehingga menjadi motivasi bagi yang lain gitu untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan gitu. Ya, paling saya istilahnya berbagi saja ya. Sudah kita jalankan seperti apa. Jadi yang pertama, untuk teman-teman yang sedang merintis usaha itu yang paling pasti itu harus punya keyakinan. Punya keyakinan bahwa Allah itu maha pemberi rezeki yang sangat luas. Jadi nggak berkurang tuh, nggak berkurang. Kita jatah kita sebagai manusia ketika kita berusaha tuh nggak kurang-kurangnya. Bumi ini begitu kaya, Allah begitu kaya. Istilahnya kalau bahasa Arab itu kaifa akhaful faqr. Kaifa akhaful faqr. Wa ana Abdul Ghani. Gitu. Itu teman saya Abdul Ghani. Bagaimana saya takut miskin sementara saya adalah hamba dari yang maha kaya. Nah, ini perlu dicatat. Hamba dari yang maha kaya. Allah maha kaya, masa kita takut miskin? Oh gitu, nggak masuk akal. Asal kita mau usaha ada aja jalannya. Yakin ya, dan belajar terus itu. Allah maha memberi rezeki ya. Jadi yang kepada siapapun, apalagi pada orang-orang yang beriman. Yang kedua, niatnya yang lurus supaya nanti kita tidak salah memahami makna kesuksesan. Jadi ada satu kalimat yang juga terus menjadi pegangan saya itu, yaitu an-niyatu khairun min amalihi. Jadi niat itu lebih baik daripada amalannya. Kita menjadi pengusaha yang sukses, alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun kita niatnya udah bagus. Gitu. Nah, ini penting sekali. Karena tips yang ketiga adalah jangan jadikan menjadi pengusaha besar itu sebagai cita-cita. Cita-cita kita adalah punya usaha yang berkah. Kalau jadi miliuner, jadi triliuner, itu bonus saja. Bonusnya, alhamdulillah. Tapi yang utama adalah berkahnya. Jadi ingat hadis innamal a'malu binniyat. Betul. Niyah. Al-umuru bimaqasid. Iya. Segala urusan itu tergantung tujuan-tujuannya. Iya. Bagus sekali pesan-pesan dari antum. 3 hal ya. Jadi yang pertama harus punya keyakinan, kita jangan takut miskin karena kita adalah hamba dari yang maha kaya. Yang kedua, luruskan niatnya supaya kita nggak salah memahami kesuksesan. An-niyatu khairun min amali, innamal a'malu binniyat. Dan yang ketiga, jangan menjadikan cita-cita menjadi pengusaha besar itu sebagai cita-cita utama. Tapi cita-citakan kita menjadi pengusaha yang penuh keberkahan. Ya, kalau jadi pengusaha besar, alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, minimal kita sudah dapat pahala, berkah.
kalau pengusaha kayak antum semua kayak gini nih, ya Allah, Indonesia sejahtera ini kayaknya. Saya masih serpihan debu saja. Ini ketawaduannya hebat ini. Iya, jadi kalau pengusaha-pengusaha di Indonesia ini punya niatan kayak antum ini, kayaknya Indonesia sejahtera. Amin, insya Allah. Ini yang perlu dicontoh oleh pengusaha-pengusaha yang lain. Kembali kepada niatnya ya, bukan semata-mata untuk mencari materi, jadi membuat usaha, tetapi ada nilai-nilai keberkahan, kemanfaatan, bahwa itu jadi amal di dalam berusaha. Ya, alhamdulillah Ustaz, sudah sampai lagi di rumah. Makasih banyak atas ilmunya pagi ini. Wah, saya yang makasih. Udah diajak muter-muter. Saya mau kasih sedikit oleh-oleh ini. Oh gitu. Beberapa produk saya yang insya Allah ini basisnya produk yang dibuat di rumah dan berbasis hasil pertanian di Indonesia, halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Isinya sudah lengkap dan sangat bagus untuk keluarga, terutama untuk MPASI. Yang ini nih cookies namanya. Cookies untuk comal camil lah di rumah ya. Oh gitu, ya. Anak-anak juga oke. Terus ini ada bubur organik. Bubur organik yang punya bayi ya. Yang punya bayi. Barangkali Ustadz pengen nambah bayi gitu. Oh gitu. Ya. Amin. Ini ada puding juga. Puding. Puding ini semuanya kita pakai sama. Ini ada sereal juga sangat bagus. Sereal. Sehat kita. Masya Allah. Memang khusus membuat produk yang sehat. Iya. Ya. Maka kelihatan antum sehat banget. Ini juga bubur organik dan ini salah satu yang kita bubur organik jual juga, ini beras organik. Beras organik. Ini premium yang nggak hanya pulen sebetulnya, tapi juga rendah gula. Iya. Jadi, Masya Allah. Sehat banget berarti. Enak banget ya. Ini juga enak banget, putih berasnya, jadi. Ukuran berapa kilo ini Ustaz? Pertanian. Ini 5 kilo. 5 kilo. Ya, 5 kilo. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa juga jarang diiklanin. Sehat. Jarang diiklanin. Ini diiklanin sekarang. Oh, diiklanin sekarang. Terima kasih banyak Ustaz ya. Sama-sama Ustaz. Ternyata ini produk antum banyak ya Ustaz ya. Varian-variannya. Semoga semakin berkah gitu. Amin. Insya Allah. Kalau memang sudah niatannya begitu mencari keberkahan, insya Allah Allah berkahi. Dan apalagi produk-produk yang dipasarkan itu produk-produk yang sehat, karena memang tujuannya memberikan kemanfaatan ya untuk banyak orang. Sehingga kalau sudah niatannya lurus, benar, dan juga yang dijual juga memberikan kemanfaatan, insya Allah Allah berkahi gitu ya. Baik, ya. Sukses Ustaz ya. Amin. Ya. Amin, sama-sama. Pamit, sebentar lagi kita berangkat kerja. Ya, makasih banyak Ustaz ya.